al-insan wa addama al-insan wa wada'ahu fi makanin rafi'ah wa wada'ahu fi makanin rafi'ah. Lidzalika law narji ilal Qur'an wa ila sunnah wa aqlil ulama sanajid anna fil Qur'an tanwi bi manzilatil insan wa kadzalika law nadarna ila sunnah anna sunnah nawahat bi al-insan wa idza nadarna aidan ila aqwalil ulama al-ajilla sanajid annahum asadu bil insan. Paham enggak? Ada satu fakro ini yang tidak paham artinya. Halo? Jangan tidur ya. Enggak tidur, Ustaz. Nawaha Ustaz. Nawaha yakni asna. Asna adoma karroma nafsul makna ma'akan asada ya. Nawaha sama asada hampir sama itu artinya. Memuji, menyanjung ya. Asada, nawaha, asna ya, menyanjung, memuji. Ini kata-kata ini hampir sama semua ya. Baik Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ulama Islam ya, memuji, menyanjung eksistensi manusia di bumi ini ya. Ini kita kemudian akan tahu ya, faqra at-taliyah nuqat al-faqra at-taliyah bi anna al-insan awalan anna al-insan karramahu wa ta'ala wa laqad karramna bani adama summa anna al-insan ja'alahu fil ardi khalifatan lillahi ta'ala haitsu qala ta'ala lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah hadhihi an-nuqta summa an-nuqta as-salisa min nuqat bi anna al-insan fi Islam qima kabira wa makana rafi'a anna Allah sakharal kauna li yakun fi khidmatil insan wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Lidzalika law nadarna ilal Qur'an bi jumlah yakni min awal ila akhiri wajadna annal Qur'an tahaddasa anil insan au annal hadisil insan hadis anil insan. Halo Ustaz. Halo. Nanti kalau ada yang tidak paham ya, saya nyenakan pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab aja. Ya Ustaz. Pakai bahasa Campuran Indonesia, aja, Ustaz. Ilahumma Ustaz Hasan. Ilahumma. Kalian dari apa? Ilahumma Ustaz Hasan. Ya, saya agak campur ya. Tapi yang jelas ini pointernya yang pertama tentang apa konsep Islam tentang manusia itu kita mengetahui bahwasanya manusia mendapat posisi terhormat ya dalam Islam ya, baik itu kita lihat dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah An-Nabawiyah maupun dari perkataan ulama Islam ya. Terkait Al-Qur'an kita minimal mendapatkan kenyataan 1 2 3 itu ya, bahwasanya secara tegas Al-Qur'an menyatakan Allah memuliakan manusia, walaqad karramna bani Adam. Yang kedua, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di dunia ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian ketiga, Allah menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan manusia ya. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu ya. Ini ayat-ayatnya nanti kalian bisa cek ya, kalau tidak tahu artinya kalian punya terjemah Al-Qur'an. Nah.
Laula Mawjud. prinsip Al-Quran sadir min Wizara Lisu'un Ad-Diniyah Al-Jumhuriyah Indonesia. Ya, kalau enggak nanti install program Al-Quran dari Kemenak ya. Itu ada itu Quran yang terjemahan Kemenak. Jadi kalian kalau untuk terjemah Al-Quran ya pakai itu terjemah yang sudah diverifikasi ya. Percaya. Yang sudah ditaskhih juga ini ya. Jadi sehingga kalau kita perhatikan Quran secara keseluruhan maka topik Al-Quran itu topik tentang manusia atau sesuatu hal yang ditujukan kepada manusia ya. Nah, ini satu poin pertama ya. Kemudian ini nanti ada perkataan Imam Ali ya, dawa'uka fika wa ma tubsiru wa da'uka minka wa ma tas'uru wa taz'amu annaka jarmun sohirun wa fikan tawal ilmul akbaru ya. Jadi dawa itu apa? Obat, penawarmu ada dalam dirimu dan apa yang engkau lihat, yang engkau saksikan, maksudnya alam semesta ini. Wada'uka minka wa matasurun. Penyakitmu itu ya da'uka ya. Da'uka penyakit ya. Penyakit itu berasal dari dirimu ya, dari perilaku kita ya, wa matasurun dan apa yang kita rasa ya secara psikis ya. Jadi perbuatan manusia ya termasuk juga perilaku manusia itu secara psikis itu yang mempengaruhi sakit sehatnya manusia juga ya. Wa tazumu annaka jarmun sohirun. Engkau menganggap bahwasanya engkau hanya jarmun materi kecil ya. Padahal dalam dirimu itu intawa terselubung terselimut ya, intawa itu ya, ilmu al-akbaru ya, ilmu yang besar ya. Jadi manusia itu memang sesuai dengan firman Allah wa 'allama Adamal asma'a ya, itu Allah telah mengajarkan nama-nama ya kepada Nabi Adam dan anak turunnya, maka memang dalam diri manusia itu ada ilmu yang besar, yang maha besar ya. Nah, ini termasuk perkataan Imam Ahmad ya. Nah, ini poin pertama ya, fakro pertama tentang bagaimana kima dan makan rafi'a lil insan fi al-Islam ya. Kemudian kita ini coba saya ada kata-kata yang agak susah ya, ini ya. Ya. Kon innal insana min khaisu umrihi al-qasiri al-ardi dartu di sahra'il mana al-geologiyah al-ba'ida al-geologiyati al-ba'idati ad-daribati fi ahwaril qidami ya. Ahwar, ma makna ahwar? Halo Ustaz. Ahwar jamak min gurur Ustaz. Jamak min gurur. Laisa gurur. Ahwar jamak min gor. Min gor yang al-kahfi. Kita terjemahkan gua. Itu kalau kita pakai bahasa milenial kita lorong waktu ya, fi ahwaril qidami ya, di dalam lorong waktu ya. Qidam itu hal yang lampau ya. Itu maksudnya lorong waktu. Ya. Ini itu aja, yang lain-lain kalian paham ya. Misalnya wa yaqulu Umar bin Abdul Aziz khalaqtum lil abadi wa innama tankiluna min darin ila dar ya. Kalian diciptakan
bil abad, untuk selamanya, ya. Selamanya. Kalian berpindah-pindah dari satu alam ke alam lain, ya. Alam lain. Nah, ini, ya nanti dari alam darud dunya ila daril akhirah, ya. Pertama. Kemudian nantakil ila nuwasil makanatul insan minallahi ta'ala. Ya, makanatul insan minallahi ta'ala. Man minkum yurid an yaqra nihaya. Iqra ya nihaya. Ana Ustaz. Naam. Iqra. Makanatul insan minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanatul insani minallahi. Wa fi ayatin katsiratin min suwarin syatta bayyanal qur'anu qurbal insani minallahi subhanahu wa qurballahi ta'ala minal insani. Dzalikal qurbu al-qaribu alladzi hatama usturatul busata'i wasamasirah. Husturatal. Husturatal. Oh iya. Li'anna al-fa'il Naam. Alladzi qarib yani qarbu wa qarbu wahi minal insan. Hadil qarbil qarib. Tayyib. Al-maf'ul usturatal wusata'i wasamasirati wasili wasamasirati al-murtaziqina bil adyani alladzina ja'alu min anfusihim hijaban ala abwabi rahmatillahi al-wasi'ati. Hajjaban. Naqra hajjaban ala wazni fa'ala. Oh iya. Hunaka tasydid. Nah, yani hajib Iya. lakin lil mubalagh hajjaban ala abwabi rahmatillahi al-wasi'ah. Taib min hadhil faqra fahimtum ya jamaah? Gimana? Paham enggak? Ada as-saba alaikum. Ada Ustaz. Alladzi hatama usturatal wusata'i sama sirati Ustaz. Nah, ya. Hatoma itu Kasirah, syata kasirah. Hatoma itu meruntuhkan, itu hatoma ya. Meruntuhkan. Apa ya? Meruntuhkan ustura mitologi. Tahu mitologi enggak? Legenda. Tahu. Ayat. Enggak boleh. Jadi misalnya lau samitum kisos Yunania atau kisos Hindia atau kisos al-Misriya al-Qadima. Hunaka kasir min asatir al-Qudama anil aliha anil aliha dewa ya. Dewi ya. Ila wal aliha dewa-dewi. Itu namanya ustur ya. Tapi ini posisi kedekatan manusia dengan Allah dan kedekatan Allah dengan manusia ini memecahkan atau meruntuhkan mitos bahwasanya ketika manusia seseorang itu berhubungan dengan Allah itu harus melalui perantara usato perantara wasama siro jamu simsar ya usato jamu min wasit ya wasit itu berarti perantara ya mediator ya kalau bahasa kita ya menjadi mediator ya misalnya Indonesia pemerintah Indonesia menjadi mediator ya wasit fi apa gitu ya fi mu'tamar li assalam fi ayyubuldan ya fi baladimma misalnya begitu ya wasit jamaknya usato ya kalau sama siro jamak dari simsar apa simsar itu calo tak ngerti calo tidak. Calo itu perantara Ustaz. Makelar ya sama juga ya. Makelar itu namanya makelar ya. Calo perantara, makelar. Nah, banyak ya. Tadi soalnya di kelas yang A itu enggak tahu. Kalian enggak pernah dengar calo atau gimana, enggak ngerti calo itu apa.
Tahu Ustaz yang di bis. Al-murtazikina bil adyan, yang mencari rezeki ya dengan menjual agama. Nah, ini memang di dalam agama-agama lain selain Islam ini praktek perantara ini ya oleh kalau kita ini ulama gitu ya, oleh kahinnya atau oleh robinya. Kalau dalam orang-orang Yahudi itu namanya robi ya, rabi ya, rabi. Kalau bahasa Arabnya robi itu namanya adalah ulama yang mengerti Alkitab. Alkitab itu kitabnya orang Yahudi Nasrani yang terdiri dari Al-Ahdul Jadid, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid. Ya, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, itu rabi ya. Kita kalau dalam Al-Qur'an menyebut Taurat ya, Injil, Zabur itu hanya bagian dari Alkitab ini yang menurut mereka menyebut Al-Muqaddas ya, the Holy Bible ya. Nah, itu ini biasanya mereka akan mengacu pada Alkitab itu ada kewenangan ya untuk mengatur ritual-ritual itu. Jadi ritual itu tidak sah kalau tidak melalui perantara orang-orang yang secara tradisi agama ditunjuk sebagai perantara untuk menghadap, untuk berinteraksi dengan Allah gitu ya, dengan Tuhan ya, kalau dengan dewa-dewa begitu ya. Yahudi termasuk begitu ya. Jadi yang punya wewenang untuk mengatur peribadatan ya, ini sekarang mungkin sudah ada perubahan ya, itu adalah keturunan dari Bani Levi ya. Itu Levi itu berarti ini anak dari Yakub yang kemudian imam ya untuk masalah agama itu khususkan untuk mereka. Nah, ini termasuk praktek usata wa sama siro. Sehingga kalau korban ya, persembahan ya dalam agama Yahudi, Nasrani, maka korban itu sah kalau yang menangani menyembelih adalah pimpinan pemuka agama ini ya. Kalau disembelih sendiri enggak sah ya. Nah, ini lain dengan dalam Islam ya. Kalau Anda korban, boleh nggak kita itu nyembelih sendiri? Boleh. Justru disunatkan pengkorban itu menyembelih korban sendiri. Nah, ini bedanya begitu. Dan juga misalnya konsep menebus dosa ya. Konsep menebus dosa itu termasuk juga praktek dari ini wusato itu ya, sama siro. Jadi orang berdosa untuk supaya dosanya diampuni, maka harus menghadap melapor kepada pendeta ya. Melapor pada pendeta. Kalian kalau melihat film ya, kalau film barat mesti ada ke gereja, terutama gereja Katolik itu, maka kalau kita melakukan dosa supaya dosanya kita diampuni harus dilaporkan dulu kepada pendeta ini ya. Nanti nunggu arahan pendeta ini supaya kita ini pertobatan kita itu diterima ya. Apakah cukup hanya misalnya melakukan perbuatan baik atau harus membayar uang penebus dosa ya dan sebagainya. Ini namanya praktek tentang perantara ini ya, maklar agama ini ya. Nah, ini semuanya ini dalam Islam ditegaskan pertama kali bahwasanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan Allah itu dekat sehingga tidak diperlukan hal-hal ini ya. Secara prinsipnya begitu ya. Walaupun nanti dalam Islam ada khilafiyah ya, dalam masalah furu bagaimana kalau kita tawasul dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya secara pribadi manusia bisa bermunajat langsung kepada Allah tanpa harus lewat wusato atau sama siro ya, lewat perantara dan juga maklar ya. Ini satu ya. Sehingga ini kemudian
ayat-ayat Al-Qur'an misalnya ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. yakni ma'iyah Allah ya, ma'iyahnya ini berupa apa? Ar-Rahmah wa ta'yid ya. Jadi Allah itu akan selalu menyertai orang mukmin dengan rahmat dan penguatannya, ya, penguatan Allah ya, dimanapun kaum muslimin berada. Ini termasuk juga walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fasamma wajhullah ya. Ya, bagi Allah timur dan barat, kemana saja kalian menghadap maka di sana ada wajah Allah. Nah, ini nanti tentang makna Allah berada di mana ya, Allah kita kemana saja ada Allah, ini nanti akan dibahas secara lanjut di tauhid ya, di mata kuliah tauhid. Kalian sudah ngambil mata kuliah tauhid? Belum, Belum, Ustaz. Ustaz. Belum. Masih semester 3 ya. Ada tauhid 2 itu diajarkan nanti bukunya Hujatul Islam Imam Ghazali, Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad ya. Pernah dengar nama buku ini ya? Pernah. Nah, nanti kalian sebagai tulab tolaba dirasat Islamiyah ya, takrauna hadzal kitab ya. Kalian akan membaca kitab ini ya sampai khatam dari awal bab sampai akhir ya. Ada 4 bab ya. Itu kalian harus kuasai betul ya. Karena nanti termasuk juga maujudat itu dibagi menjadi 2 ya, mutahayyis, ghairu mutahayyis ya. Mutahayyis itu berarti ada jauhar, ada a'rad, kemudian ghairu mutahayyis maaf, ada jauhar, ada jism ya, maaf. Mutahayyis itu jauhar sama jism, kemudian nanti ghairu mutahayyis a'rad sama al-wajibul wujud. Nah, nanti di sana akan disebutkan bahwasanya Allah sebagai wajibul wujud itu terlepas dari jauhar, jisim ataupun a'rad ya, sehingga nanti harus difahami ayat-ayat yang mengkaitkan Allah dengan azmana atau amkana ya, dengan ruang dan waktu ya, azmana ruang waktu, amkana ruang, ini harus difahami secara betul ya. Nanti kalian belajarnya di ilmu tauhid ya. Termasuk ini ya, hadis ini, ana inda doni abdi bi wa ana ma'ahu ida dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairim minhu wa in dzaqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilayhi dira'an wa in dzaqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Nah, ini semuanya ini nanti akan diterangkan di dalam ilmu tauhid ya, ilmu kalam, ilmu tauhid. Ya, tauhid 1 sudah ada, tapi kalian nanti di tauhid 2 itu akan belajar tentang kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ya, jadi pergerakan misalnya ini disebutkan ya, kalau kita mendekati Allah sejengkal maka Allah mendekat kepada kita sehasta. Ketika dan seterusnya ya, ketika mendekat Allah dengan cara berjalan maka Allah akan mendatangi kita dengan cara lari cepat ya. Harwalatan itu jalan lari itu gimana ya bahasanya? Lari ya, dengan lari. Lari cepat itu apa? Jalan cepat itu lari, itu harwalatan itu lari jalan ya. Seperti itu, tapi harus difahami secara konteks sifat ketuhanan itu yang bebas dari ruang dan waktu ya. Nuasil ya. Sehingga ini di dalam, coba di halaman selanjutnya coba dikebawakan. Oh ya ya. Oke, ya di sana coba di wahatal usatul musrifuna ya ala anfusihim laisa bainahum wa bainallahi ta'ala hijab ya, hingga orang yang bermaksiat yang menganiaya diri mereka ya, tidak ada
antara mereka dan Allah itu satu hijab, ya, satu penghalang, ya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Jadi ini semuanya ini memang Allah dekat, ya. Jadi jangan ada alasan untuk mendekat Allah itu harus ketemu dengan ulama kita atau orang-orang pintar dulu, ya, sehingga kita bisa ketemu, yaitu menghadap Allah, ya. Tapi memang dengan kedudukan manusia yang satu karramallahu, ya, kemudian dua apa tadi, jalau khalifatan fil ardi, ketika Allah sakhara al-kaun li khidmatihi, kita ini punya potensi yang luar biasa sehingga kapan saja boleh menghadap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita melakukan dosa maka cepat-cepat meminta ampunan, ya. Jangan sampai kita karena berdosa kemudian saya sudah dosa sebagai pendusta maka tidak ada faedahnya berbuat baik, ya. Nah, ini justru yang hal seperti itu, cara berpikir begini ini menurut Islam salah, ya, karena memang Allah itu dekat dengan hamba-hambanya sampai orang yang pelaku kemaksiatan dosa pun Allah dekat mereka selama mereka mau mendatangi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pertama, ya, makanatul insan inallahi ta'ala. Anwasil makanatul insan fil malail a'la. Malail a'la yani alamul malakut, ya, awalim ar-ruhiyah al-alawiyah, ya. Jadi dunia spiritual atas, ya, ini malail a'la, ya, alam atas, ya. Kalau di dalam fi al-aqaid al-handusiyah, ya, dalam teologi Hindu itu memang mereka membagi yukosim al-alam al-awalim ila salasa awalim, ya. Al-alamil a'la, alamil wusta, wa alamil wasat, wa alam as-sufla. Jadi ada dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Dunia atas adalah dunia para dewa kalau dalam kepercayaan mereka, ya. Kalau kita menganggapnya dunia atas ini adalah dunia para malaikat, ya. Dunia tengah adalah dunia manusia ini, ya. Di dunia ini adalah dunia tengah dan hewan tumbuhan, ya. Kemudian dunia bawah adalah dunia setan, jin, makhluk-makhluk halus jahat itu ada di dunia bawah, ya. Nah, dengan konsep mereka reinkarnasi, ya, ada bagaimana manusia itu ruhnya akan berputar, ya, hanya berganti jasadnya. Nah, itu mereka mengatakan bahwasanya malaikat pun karena kesombongan bisa turun derajat menjadi ke alam sufla, ya. Demikian juga alam sufla itu bisa naik ke alam wusta, alam tengah kalau melakukan kebaikan. Yang di wusta juga, tentu ini teologi ini tidak seperti dalam Islam, ya. Walaupun ada hal yang mungkin titik temunya adalah bahwasanya orang baik, ya, nanti dengan rahmat Allah, ya, di akhirat nanti akan masuk ke surga, ya, dalam konsep mereka alam atas, ya. Kalau mereka pendosa, ya, maka kemungkinan besar masuk ke neraka, ya, kecuali bimasyiatillahi, kecuali Allah berkehendak mengampuni mereka dan meletakkannya di dalam surga. Nah, ini perbedaan-perbedaan, ya. Kemudian juga biasanya mereka ketika sudah pindah dunia akhirat maka mereka ini sudah abadi, tidak pindah lagi, ya. Nah, ini dalam konsep Islam, ya. Kalau dalam konsep umat Hindu, umat Buddha itu berputar terus, ya. Jadi
manusia ketika sudah mati, maka dia akan pindah entah ke alam malakut atau alam asyaitonia itu ya, dan seterusnya ya. Nah, coba ya untuk makanatul insan fil malail a'la ya, kita langsung ke pertama bahasanya malaikat pun ya isra'abat ilaiha anal malaikatil muqarrabin wa tatawalat ilaiha nufusuhum fama utuha ya. Nah, jadi malaikat itu karena penasaran dengan penciptaan manusia sampai melongokkan. Melongokkan itu bahasa Indonesianya apa? Menjulurkan. Tapi menjulurkan itu sukanya apa? Menjulurkan lidah ya, menjulurkan leher itu. Melongok apa? Ngintip. Kalau mengintip kan itu pakai lubang untuk mengintip ya. Di lubang kecil itu mengintip. Pak. Nah, ya bahasa kalau melongok kalian paham? Paham enggak? Dongak dikasar lagi. Dongak itu apa? Menunggang menengok ke atas tuh. Menengok. Melihat cuma di Melihat. Itu untuk itu ya. Namanya isro'abat itu ya. Termasuk juga menahan nafasnya ya, tatawalatilai nufusahum itu maksudnya dia memang ingin tahu ya yang diberikan kepada manusia itu. Makanya makanya ketika kita membaca dialog Allah dengan malaikat ketika menciptakan manusia itu kan begitu ya. Malaikat penasaran dengan manusia, makanya bertanya dengan unsur-unsur manusia yang diciptakan dari tanah, ada jasad, ada ruhnya itu, apakah manusia tidak justru berpotensi untuk membuat kerusakan di dunia dan juga menumpahkan darah ya. Tapi kemudian Allah menjawab ini a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian dijelaskan keutamaan manusia itu ketika Allah telah mengajari Adam dengan nama-nama benda-benda alam, kemudian diadu sama malaikat. Malaikat disuruh menyebutkan nama-nama benda, tetapi malaikat tidak bisa ya, karena memang menurut malaikat gimana ayatnya? Kalian sudah hafal? Subhanaka la ilma ilma lana illa ma. Gunanya sama dengan manusia ya. Tapi karena mereka belum diberitahu ya, belum diajarkan ya tidak tahu ya. Sementara Adam sudah punya potensi pengetahuan karena sudah diajar, sehingga itu secara potensi Adam ini di al-mala'il a'la lebih tinggi daripada malaikat ya. Nanti perdebatan apakah manusia lebih mulia dari malaikat ya, kalian bisa buka di bukunya Ibnu Qayyim misalnya Miftah Darus Sa'adah ya, di sana akan diutarakan ya perbedaan pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan malaikat lebih mulia dari manusia, ada yang mengatakan manusia lebih mulia dari malaikat ya. Jadi ar-rajih ya, menurut pendapat ulama bahasanya manusia lebih mulia daripada malaikat karena manusia beribadah kepada Allah itu ikhtiarun ya, ada itu dari sisi kesadaran ya, kesadaran. Dan di manusia lah ada Rasul wal Anbiya ya, ada Rasul-Rasul dan para nabi. Sehingga itu manusia secara umum ya, kalau dibandingkan dengan malaikat ya, menurut pendapat ulama maka lebih mulia dibandingkan malaikat ya. Tetapi ya nanti ketika manusia ini nanti, tapi saya tidak singgung ya, ketika manusia itu berada di titik rendah nadirnya ya, maka dia lebih jelek daripada hewan ya, lebih jelek dari binatang
ya. Nah, makanya ini memang sejatinya manusia punya tempat yang karim ya, yang mulia ya di alam ar-ruhiyah ya. Nah, ini itu ya yang ketiga ya. Bahasan keempat, maka natul insan fi hadal alamil mati. Yang penting kalian coba ya, coba ke bawah lagi di as-safha at-taliyah. Safha at-taliyah. Baik. Yang di faqra ula ya, bahwasanya amma markazul insani fi hadal kaunil madi al-arid ya di alam materi yang terpampang ini ya, al-arid ya, maksudnya yang terdemonstrasi ya, yang kelihatan kita ini ya, bahwa markazus sayyidil mutasarrif ya, mutasarrif ya, sebagai tuan yang mengelola ya, mutasarrif itu yang mengelola ya. Jadi kalau manusia di dunia itu bukan justru menjadi objek ya, sebagai subjek ya di dunia ini, karena memang seperti konsep awal bahwasanya alam ini diciptakan untuk likhidmatil insan ya. Di sini dikatakan alladzi sakhkhara kullama fi hadzal alami li naf'ihi wa islahi amrihi ya. Ini lebih gitu ya. Jadi semua itu memang saja itu ditenun ya, min ajli ya, maksudnya dibuat ya. Karena dia itu ada pohon, ada binatang, ada awan, ada hujan, ada gunung, ada matahari. Ini semuanya ditenun ya, dirakit untuk manusia ya. Wa fassola ala qaddatihi tafsilan ya. Qaddatihi itu qadda itu perawakan atau sesuai dengan potongan, kalau bahasa Jawanya itu sesuai dengan perawakan manusia ya. Jadi manusia itu ya memang nanti diciptakan oleh Allah ya dengan memiliki sifat secara dohir ya, itu mempunyai potensi ilahiyah karena ditiupkan roh Allah ya, sehingga nanti dalam ajaran tasawuf itu menyitir hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah ya, kalian berakhlak dengan akhlak Allah, karena manusia itu disebut sebagai qadiron juga, sami'an, basiron dan seterusnya, yang secara ini menjadi sifat wajib Allah ya, walaupun nanti ketika kita mentafsirkan interpretasinya tentu beda ya, sami'annya Allah maha mendengarnya dengan sami'annya manusia ya, tentu beda. Tetapi manusia ya juga punya potensi untuk mendengar ya, basiron ya, Allah maha melihat ya, tentu manusia juga basiron juga ya, tetapi memang tentu ada perbedaan antara al-khaliq wa munaqal, al-khaliq wal makhluk ya. Tetapi secara potensi ya, ini manusia memang diberi anugerah sesuatu potensi, merupakan personifikasi daripada citra Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga itu nanti di dalam ajaran tasawuf itu ya, ajaran ihsan itu memang manusia harus meniru sifat-sifat Allah, akhlak Allah ya. Nah, ini termasuk begitu ya. Jadi itu poin ketiga ya. Poin ke berapa? Ketiga. Kemudian teruskan ke bawah. As-safha at-taliyah. Ya. Udah. Sebentar. Udah. Sebentar. Ya, udah ya. Jadi memang nanti di dunia ya, fi al-alam al-madi ya, manusia itu memang kemudian hanya ada dua kategori ya.
khairul bariyah atau syarul bariyah, ya, sebagai makhluk terbaik ataupun makhluk terburuk, ya. Syarrun itu terburuk, ya. Halo, jangan tidur, ini cuacanya. Ya. Yes, Ustaz. Ya. Kemudian dilanjut, yaitu poin manzilatul insan al-mu'min khoso, ya. Kalau secara potensi saja manusia itu sudah mulia, ya, manusia sudah disiapkan kepentingan manusia di alam dunia ini, maka ketika manusia itu mukmin, ini maka manusia itu naik ke posisi waliyallah, ya, ke posisi menjadi orang yang dekat, hamba yang dekat dengan Allah, ya. Kenapa kok ininya jadi ya udah. Ya, waliyallah, yang ini berarti posisi yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini memang nanti disebutkan, ya, banyak ayatnya itu, ya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, kemudian Allahu waliyul ladzina amanu, ya. Kemudian nanti ayat selanjutnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya. Jadi ini memang manusia ketika dia menaikkan derajatnya, ya, tarqiyah, ya, ala madarijil kamal, ya, dalam tangga kesempurnaan, maka dia memang semakin dekat dan semakin mulia, ya. Makanya ini kecuali, ya, ketika dia meninggalkan fungsi kemanusiaannya, ya, dia akan turun lebih jelek daripada binatang, ya. Kemudian, ya, ini selanjutnya, ya, tadi sudah ada Quran, ya, kemudian hadisnya itu tadi itu aja, ya, yang takhallaku billah, ya, itu tadi yang di alam mati itu, ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada poin ulama ul islami yusayyiduna bimakanatil insan, ya. Ulama-ulama Islam memuji, ya, menyanjung posisi manusia, ya. Ini yang penting, ya. Ini, ya, yaqulu al-faqih Abu Bakar Ibnul Arabi, ya, faqih Maliki, ya. Nah, ini Ibnul Arabi kalau ada alif lamnya itu berarti faqih, ya, alif fiqih, ya. Tapi kalau Ibnu Arabi biduni alif lam, ya, nakiro as-sufi, ya. Jadi dalam hazana keilmuan kita, ya, kalau kita membaca Ibnul Arabi, ya, bil alif lam, alif al-ma'rifat, ya dulu ala hadal ismi, ya dulu ala al-faqih al-maliki, ya, seorang ahli fikih dari madzhab Maliki, ya. Tetapi kalau Ibnu Arabi biduni alif lam, ya, bi nakiro, ya, biduni alif lam, fa al-ism dulu ala as-sufi al-kabir, ya. Ya. Itu, ya, nanti kalau itu baca literatur Arab, ya, literatur Islam, buku-buku Islam, kalau ditulis Ibnul Arabi berarti itu ahli fikih. Tapi Ibnul Arabi seorang sufi, ya. Nah, ya. Ini perkataannya, coba siapa yang mau baca yang itu tadi, ya, yang saya sudah terangkan tadi. Coba silakan, siapa? Saya coba lihatlah. Fayat, Iqra, ya, Fayat. Min ay fakrosat. Yaqulul faqihu Abu Bakar Ibnul Arabi. Yaqulul
al-faqihu Abu Bakri bin al-Arabi Ibnu. Abu Bakrin ibnul Arabi laisa lillahi ta'ala khalqun ahsana minal insan fa inna Allah ta'ala khalaqahu hayyan aliman qadiran mutakalliman sami'an basiran mudabbiran hakiman wa hadhihi hiya sifatu rabbi jalla wa ala. Nah, ini udah saya terangkan tadi ya, termasuk juga hadisnya takhallaqu bi akhlaqillah ya di paragraf selanjutnya ya dalam sarahnya Imam Ghazali ya. Ini udah, kita lanjut aja. Kemudian ya ini termasuk juga ya khassahu subhanahu bi ma'iyatul khifti wa ta'yidi ya. Kemudian takaffala Allahu binasrihi wa difa'anhu ya. Allah menjamin ya. Kafala itu kan menjamin ya, menanggung ya untuk menolong kaum mukmin dan juga membela kaum mukmin ya. Dan seterusnya ini termasuk juga malaikat juga yunazzilu malaikatahu litu'ayyidahu wa tasudda azrahu ya, azrahu ya, menguatkan dan tasuddu juga sama ya, menguatkan ya, meneguhkan pendirian orang mukmin ya. Ini semuanya begitu ya, memang orang mukmin ya ketika dia beriman ya menjadi lebih baik, tidak hanya sekedar manusia itu secara potensi sudah positif ya, tapi positif ketika dia melakukan fungsinya nanti, itu nanti akan lebih baik lagi itu kedudukannya. Ini nanti akan disebutkan, coba kebawakan lagi, kebawakan terus. Coba sampai saya nggak bisa baca ini. Kebawakan sampai al-insan wal maksud min khalqil alam. Udah itu dulu ya. Jadi disebutkan ya dalam buku ini ya, qimatul insan itu ya, nilai manusia, yaitu manusia itu karena keberadaan manusia lah maka alam ini ada ya. Jadi kalau boleh dikatakan kalau manusia tidak diciptakan kemungkinan alam ini tidak ada ya. Nah, ini karena memang berdasarkan misalnya surat At-Tolak, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, ini menyiratkan bahwasanya memang penciptaan langit dan bumi ya, dan apa yang ada di antara langit dan bumi ini memang untuk kepentingan manusia mengenal bahwasanya Allah itu maha kuasa dan Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, ini makanya nanti akan dirinci lagi, manusia itu punya al-ghaya al-ma'rifiyah ya. Yang pertama nah ini terkait dengan kepribadian manusia diciptakan di dunia ini dengan alam semesta ini punya ghaya ma'rifiyah, punya tujuan pengetahuan ya. Jadi manusia ini diciptakan lita'lamu ya, untuk mengetahui ya. Lita'lamu min khilalil alam, lita'lamu Allah subhanahu wa ta'ala ya, untuk dengan melalui alam semesta ini mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian teruskan ke bawah. As-Safa Atalia. Terus lagi sampai
al-ghaya al-amali. Al-ghaya al-amiyah lil insan, ya. Jadi selain pengetahuan, ya, memang manusia itu ghayanya ukhra kama qala ta'ala fi surati Hud untuk beramal, ya, liyabluwakum ahsanu amala, ya. Untuk mencoba kalian, ya, dengan apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, ya, itu untuk mencoba manusia, mencoba kita, ya, siapa dari kita ini yang benar-benar baik amalnya, ya, beramal sebaik-baiknya, ya, ahsanu amala, ya. Nah, ini memang ahsanu amala, ya, sehingga itu, ya, dalam konsep Islam, ya, ahsanu amala, ya, inna wala yudhi'u ajroman ahsana amala, ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang beramal sebaik-baiknya itu. Syaratnya untuk kita bisa ahsanul amala itu ada dua, ya, kalau sebagai seorang muslim. Satu, harus ikhlas, ya, memang perbuatan ini kita lakukan dengan ikhlas. Kedua, harus itba'ur rasul, ya, itba'ar rasul, ya, harus mengikuti ajaran Rasul, ya. Jadi ketika kita mendekatkan diri, ya, berbuat baik dan sebagainya, ini harus didasarkan pada ajaran Rasul, ya, baik itu secara sore atau dengan mendasarkan pada kaidah kuliah dari ajaran Rasulullah SAW. Karena memang dalam hal ini Rasul itu sebagai mizan likubulil a'mal, ya. Rasul termasuk timbangan suatu amal itu diterima atau tidak, ya. Karena memang yang dibawa oleh Rasul ini adalah wahyu Allah yang mengajarkan bagaimana manusia itu beribadah dan beramal soleh di dunia ini. Coba teruskan. Kemudian, ya, Hoya Amalia sudah. Kemudian yang terusnya sampai tafsir lil maksud ilahi min khalqil insan. Kenapa saya kemana ininya? Share ininya. Dafa. Oh ya udah, saya, ya, tafsir, ya, itu sebagai penjelasan lebih rinci lagi, ya, diutarakan di sini unsur ma'rifi al-ilmi, ma'rifi ilmi, ya, wa huwa ayya'rifal insanu rabbahu wa rabba hadzal kauni ma'rifatan sahihatan asma'il husna wa sifatil ulya walan yatimma lahu dalika illa idza arafa nafsahu wa arafal kauna min khaulihi, ya. Jadi kita itu tidak akan mengenal Tuhan, mengenal Allah secara baik kalau kita tidak mengenal diri kita dan mengenal alam semesta sekitar kita, ya. Jadi selain memahami nama-nama Asmaul Husna Allah, memahami sifat-sifat wajib, sifat mustahil Allah, ya, termasuk sifat jaiz Allah. Nah, ini ada sarana lainnya yang menjadikan kita mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan, yaitu dengan mengenal pribadi diri kita dan juga mengenal alam semesta, ya. Kemudian unsur kedua, unsur, kenapa kok goyang-goyang terus ininya? Saya jadi unsur amali suluki, ya, unsur perilaku dan amal, ya, ayya'mala fayahsunu al-amal, ya, berbuat dan kemudian berbuat dengan baik, ya, bal yastaidu ayyakuna ahsana amala, ya, bersungguh-sungguh sehingga amalan itu menjadi amalan yang paling
baik. Ya, ini memang konsep Islam ya, manusia Muslim itu memang ketika berbuat harus berbuat yang paling baik yang dia bisa ya. Nah, tidak asal-asalan aja ya. Misalnya dengan potensi manusia diciptakan ya, maka seyogyanya berbuat secara yang paling baik, ya, memberikan sumbangsi yang paling baik. Nah, ini beberapa hal ya. Kemudian yang ini, yang penting ini adalah yang dinyatakan oleh Imam Ar-Rahib Al-Asfahani, ya, pengarang Mufradat Gharaib Mufradat ya Al-Qur'an, ya, itu mengatakan ya, tapi ini dari dalam kitabnya Ad-Dariyah ila Makarimis Syariah ya. Coba situ ada yang membacakan. Siapa yang membacakan? Coba saya ingin siapa yang mau bacakan? Coba Adin, bacakan Adin. Mana Adin? Ya Ustaz. Naam. Ikra ya Adin. Al-insanu min haitsu huwa insanu kullu wahidin kal akhiri kama qila Al-akhari kama qila fal ardu min turbatin. Turba atau apa? Turba apa artinya? Tanah. Iya, tanah. Terus? Wan nasu min rajulin. Nah, terus? Wa innama tasharrafu bi an yujada yuwajidu ya. Yujada kamilan fil ma'na allazi wajada li ajlihi. Paham nggak ibarah ini? Halo? Nah. Jadi manusia itu menjadi terhormat ketika dia eksis secara sempurna sesuai dengan tujuan dia ada, ya. Fil makna, secara bukan secara jasmani ya, secara materi, imaterial ya. Maksudnya misalnya gini ya, kalau ini nanti coba baca aja, nanti ada contohnya. Coba teruskan. Wa bayanu zalika anna kulla naw'in awjadahu Allah Ta'ala fi hadzal alami. Coba. Aujadahu Allahu. Nanti kalian harus itu ya, menghafal tasrifnya ya. Aujada berarti af'ala ya. Wajada ditambah alif ya. Fa'ala menjadi af'ala ya. Aujadahu Allahu Ta'ala. Terus fi hadzal alami. Coba, dauknya itu digunakan juga ya. Kalau hadal alami orang yang berilmu. Tapi fi hadal alami berarti di dunia ini. Nah, kayak begitu bacanya sambil ini artinya apa ya? Teruskan. Au huda ba'da khalqi ila au hada ba'dul khalqi ila ijadahu wasan ihi fa innahu mawjudu li fi'li yahtasu bihi. Fa innahu mujadun li fi'li yahtasu bihi. Yahtasu bihi. Nah, ya. Jadi
sambil juga diterapkan. Kenapa kok kita bacanya mujad? Maka sesungguhnya dia diadakan, diwujudkan untuk lifi'lin, untuk suatu perbuatan yahtasubi yang khusus dengannya, ya. Au hada maksudnya, atau Allah, ya. Hada Allah ba'dul khalqi, sebagian ciptaannya, ila jadi wasonihi, ya, terhadap pewujudannya dan penciptaannya, ya, semuanya memang dijadikan ya mujad li fi'lin yahtasubihi, ya. Coba seterusnya, siapa yang Raihan, saya ingin dengar Raihan, teruskan bacanya. Ini udah fakro terakhir, ayo Raihan, idhad lemik, sahil lemik. Halo Raihan, dengar saya enggak? Coba mic-nya dinyalakan itu. Halo Ustaz, hadir. Raihan. Iya. Ya kan ada Raihan Azhar itu, Muhammad Raihan. Kelihatan saya. Kenapa enggak bergerak Raihan? Mic-nya dinyalakan Raihan. Raihan yang mana Ustaz? Ada 3 Raihan. Ada 3 Ustaz, Raihan. Raihan Azhar. Oh, Azhar. Ya. Oh, Ustaz. Ya, yang nongol di layar pertama. Nah, coba Kalbairi. Coba layarnya ke ataskan lagi, di kebawahkan lagi. Dafa. Terus. Geser lagi, Dafa. Ini Ustaz Kalbair. Terus. Inama. Ya udah. Sudah, Raihan. Kelihatan Kalbairi. Masih kurang ke atas. Kalbair. Udah pas Kalbairi. Kalbair innama yahtasu bihi liyuballighana wa qalina ila baladi lam nakun wa asqalana ila kita baca mansub wa asqalana. Dia ataf kemana? Lam. Ila lam Ustaz. Lam. Atafnya kena. Wow. Sama sulsaninya, ya. Atafnya ke na, ya. Oh, iya. Liyuballighana, ya. Qolana, ya. Liyuballigha asqalana, ya. Nah, gitu ya. Terus, ayo. liyuballighana wa asqalana ila baladi lam nakun bil baladin. Baladin. Oh, enggak ada mamnu minas sharf, ya. Isim kalau enggak ada mamnu minas sharf maka tanwinkan, ya. Kalau enggak ada lamnya, kalau dia tidak mudhof, ya, maka tanwinkan, ya. Ila baladin, gitu, ya. Coba teruskan. Ila baladin lam nakun bilaghihi ila bisyakil lam nakun balighihi lam nakun balighihi illa bisyakil anfusi Coba. Wal farsul. Coba saya tanya. Balighina, ada ya-nya. Ini bentuk aslinya gimana, Raihan? Balig. Mau ke i'rabnya jadi apa? Fa'il. Balig.
Mau ke i'rab balighina jadi apa, teman-teman? Ayo siapa yang tahu? Sania tahu nggak? Mau ke i'rabnya apa? Khobar kana. Khobar ya, balighina. Aslinya balighinahu ya. Tapi karena mudhof ya ke mudhof ilaih maka nunnya di Mahzuf. mudhafin nun, mahdhuf ya. Illa bisyikil anfus ya. Kemudian teruskan. Maulana pengen baca kayaknya. Dia apa? Kucuk-kucuk matanya. Ya, silakan Maulana, lanjut. Wal farasu liyakuna lana. Mana wal farasu? Kal wal farasi. Wal farasi liyakuna lana junahan natiru bihi. Junahan artinya apa junahan? La junaha. Bedanya? Gimana kita bacanya yang betul? Ya, kalau bacanya salah jadi artinya salah ya. Kalau junah itu artinya dosa ya. Masa kuda menjadi bagi kita dosa. Bacanya yang betul apa? Janahan. Janahan itu artinya apa? Ajniha, sayap. Jadi bacanya harus betul supaya maknanya juga betul ya. Junahan salah ya. Janah. Kalau junah la junaha itu tidak dosa, tidak apa-apa itu la junah. Ini kita baca janahan natiru bihi ya. Ada yang pernah naik kuda? Ada yang mau naik kuda belum? Abdan. Ya. Atau hanya nonton film bagaimana kuda terbang ke udara? Ya, jadi kuda itu bisa terbang gitu ya. Jadi makanya Ananda, silakan. Siapa namanya Ananda? Ya Ustadz. Nah, mau pilih. Yang mana Ustadz? Wal minsar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal minsyaru wal manhari. Wal minsyari wal manhati. Ustadz. Lima ada nakro majruron. Karena ataf pada wal farsi. Ya. Wal farosi. Ya, karena memang atafnya ke wal farsi yang ataf ke kalbairi ya. Jadi wal minsari. Mana minsar? Minsyar. Apa ya Ustaz? Apa arti minsar? Kan di madrasah sudah dipelajari minsar. Gergaji. Ya. Gergaji. Ya, teruskan. Wal minsyari wal manhati. Minhati. Wal minhati wal minhati. Ini wazannya ala ya. Sebagai alatnya minsar, minhat. Teruskan. Linusliha bihima albabi albabu. Albabi apa albabi? Suka babu sama babi.
Al-baba. Al-baba. Nah, jadi apa? Jadi maf'ulnya nasliha, Ustaz. Nah, terus. Linasliha bihima al-baba wasariro wa nahwahuma. Ya. Was ini. Wal babi linahriza. Harroja fa'al yufa'il. Linuharriza bihi al-baita. Nah, sudah ya. Terus ini paham ya artinya ya, gergaji dan alat pahat ya, tata kalau bahasa Jawanya tata ya. Tata, tahu tata enggak? Enggak tahu. Pahat ya, alat pahat ya. Kalau biasanya menyambungkan antar kayu kan biasa untuk dipahat, tapi pahat itu bukan ngukir ya, dibolongin itu, dilubangin itu kan dengan tata itu ya, dengan pahat itu ya. Nah, itu namanya minhat ya, alat untuk mengukir ya. Itu mengukir sebenarnya, tapi maksudnya di sini untuk apa? Menata, kalau bahasa Jawanya memang tata ya. Tapi kalau bahasa Indonesia alat pahat ya, untuk membenarkan pintu ataupun ranjang ya dan sejenisnya ya. Begitu juga pintu linuharriza, untuk menjaga ya, untuk melindungi itu khirzun itu, makanya khirz itu kan pelindung, penjaga ya, al-baita melindungi rumah ya dengan dipasang pintu itu ya. Kemudian, nah ini yang penting terkait manusia ini ya. Wal fi'lu al-mukhtassu bil insani salah satu ya. Sedangkan ya tindakan ya, perbuatan yang khusus untuk manusia itu ada 3. Kalau tadi minsar, minhat itu begitu, kalau kuda itu begitu, kalau pintu itu begitu fungsinya. Maka manusia di bumi itu punya 3 fungsi ya. Imaratul ardi ya, wasa'marakum fiha, wadhalika tahsilu ma bihi tazjiyatul ma'asi nafsi wa ghairihi ya. Tazjiyah untuk memperoleh suatu yang memudahkan hidup dirinya dan orang lain. Imaratul ardi ya. Tazjiyah itu memperoleh untuk kemudahan, itu namanya tazjiyah artinya ya. Summa kedua, wa ibadatuhu subhanahu al-madhkura fi qouli wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa dzalika huwa al-imtisalu lil bari ta'ala fi ibadatihi fi awamirihi wa nawahihi ya. Jadi yang kedua, fungsi manusia ya, tindakan yang cocok untuk manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Yang pertama tadi apa? Imaratul ardi ya, memakmurkan bumi. Itu tindakan yang cocok ya. Kalau tidak digunakan 3 nanti, 1 lagi itu, maka keluar dari fungsi manusia ya. Nah, ya. Ketiga ya, tindakan yang cocok untuk manusia lakukan itu khilafatuhu al-madhkuratu fi qauli ta'ala wa yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun ya. Nah, ini yang ketiga ya. Bahasanya jadi nanti kalian harus hafal ya, fungsi diciptakan manusia sesuai dengan apa, ghaya ijadihi ya, sesuai tujuan pengadaan manusia, pewujudan manusia itu ada 3 ini ya. Imaratul ardi, ibadatullah, wa khilafatullah ya. 3 ini. Kalau manusia melakukan sesuatu di luar ini berarti keluar daripada fi'lun mukhtasun biijadihi ya. Keluar dari tindakan yang khusus untuk manusia diwujudkan di dunia ini ya. Coba terus fakro terakhir dibaca. Nuhat, baca fakro terakhir.
Coba di share-nya fakro terakhirnya. Nah, wa kullu ma. Nah, coba sampai aku belum. Oh, sudah terakhir, jangan digoyang-goyang lagi. Dava senang sekali dia menggoyangkan. Wa kullu ma wujida li fi'lin ma fasharafahu li tamam wujudi dzalika al-ma'na. Jada li fi'li ma itu ya bacanya ya. Wa kullu ma awjada li fi'lin ma fasharafahu li tamami wujudi dzalika al-ma'na. Wa jana'atuhu li faqdani dzalika minhu kal farsi lil aduwi والسيف للعمل المختص به في القتال ومتى لم يوجد فيه المعنى الذي لأجله أوجد كان ناقصا فأما أن يطرح طرحا أو يرد إلى من أو يرد إلى منزلة النوع الذي هو دونه كالفرس إذا لم يصلح للعدو اتخذ حمولة أو أعد أكولة والسيف إذا لم يصلح للقطع اتخذ منشارا فمن لم يصلح لخلافة الله تعالى ولا لعبادته ولا لاستعمار أرضه فالبهيمة خير منه ولذلك قال الله تعالى في ذم الذين ثقلوا هذه الفضيلة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. Al-Furqan al-ayah ar-rabi'ah. Ya, jadi bacanya lam yasluh ya, solahayat luku ya, lam yasluh. Bayanya fa'alayah ulu ya. Ya, udah. Nah, ini ya. Jadi memang nanti begitu ya. Jadi harus diingat ya, tugas manusia ya diwujudkan di bumi ini, ya diciptakan, diadakan di bumi ini 3 ya. Yang pertama apa tadi? Imaratul ardi. Yang kedua ibadatullah subhanahu wa ta'ala. Ibadatullah. Yang ketiga jadi kalau kita bilang khilafah jangan bukan sebagai sistem an-nidam al-hukmi ya, bukan sistem pemerintahan ya. Khilafah itu memang harus diarahkan kepada bahwasanya kita mengatur masyarakat ya, mengatur hubungan publik itu dengan makarimis syariah, dengan akhlak syariat ya. Makarim itu maksudnya kemuliaan, keluhuran syariat ya. Jadi itu tugas kekhilafahan kita adalah mengaplikasikan keluhuran syariat di dalam hubungan manusia ya. Oke ya. Cukup ya, sudah habis ya. Halo. Halo Ustaz. Sudah petirnya menyambar-nyambar. Ya. Ada pertanyaan? Ustaz apa nih Ustaz? Kan yang tadi poin ketiga al-khilafah tuh ya, mungkin maksud kita menjadi pemimpin di muka bumi atau gimana? Itu tadi khilafah itu dalam pengertian adalah bahwasanya kita itu ya mengatur bumi ini ya sebagai wakil Allah ya. Khalifah itu kan wakil ya. Terjemah letterleknya, terjemah kasarnya itu begitu. Wakil Allah itu harus siasa ya dalam mengatur tadbir ya, mengatur dunia ini dengan makarimi syariah, dengan keluhuran syariat itu ya, ini ajaran agama Islam itu ya, itu namanya khalifah ya.
ini nanti kalau beranjak ke level tinggi, yaitu tadi menjadi pemimpin ya. Tetapi dalam level rendah, kita sebagai bagian dari masyarakat itu di dalam pergaulan manusia antar manusia, di dalam menciptakan suatu lingkungan dalam tingkat yang paling rendah rumah tangga kita, maka ini juga menggunakan makarimi as-syariah ya, menggunakan keluhuran syariat ya. Nah, nanti level RT, level desa, level kecamatan, level itu nanti juga begitu ya. Intinya adalah menjadikan syariat, keluhuran syariat itu sebagai pedoman dalam perilaku, dalam mengatur urusan publik ya, urusan publik. Itu ya. Nanti kita kalian resum ya, kumu bi talkhis hadal kitab ya, hanya 18 halaman itu nanti kalian jadikan antara 3 sampai 5 halaman aja ya. Ya paling 4 atau 5 halaman ya. Kalian khulasa nanti kirim ke lewat AIS ya. Dan nanti fi usbu'il qadim sanakum bimroja'a al-muhadarat as-salifah. Ya, kita akan lakukan review ya, terhadap materi yang telah kita pelajari selama berapa kali? Selama 5 kali ya. 5 materi itu, tema itu kita akan review ulang ya, mana yang terlewat ya. Sebenarnya masih harusnya 1 lagi ya, tapi kita cukupkan sampai 5 dulu ya. 1 lagi sebenarnya al-Islam wa ilmu nafsi ya, Islam dan ilmu nafsi. Nanti pembahasan tentang Islam dan kesehatan jiwa manusia ya sebenarnya, tapi saya cukupkan itu. Nanti setelah usbu al-qadimah ya, al-usbu al-qadim di usbu ba'dal qadim sanan akid imtihan nisul fasli safawiyah ya. Kita nanti akan melakukan ujian UTS ya dengan ujian lisan ya. Jadi kalian harus menguasai 5 topik ya, 5 topik. Oke? Saya sudah enggak dengaran hujan deras di sini. Ada yang ditanyakan? Ini sudah hujan deras ini. Ya, nanti disiapkan ya. Dafa nanti kirim ya siapa yang tidak hadir ya, karena hanya di tempat kalian hujan deras enggak? Hujan deras, Ustaz. Hujan. Ustaz, mendung. Mendung. Enggak, Ustaz, alhamdulillah. Cukupkan ya. Alhamdulillah, enggak. Kita cukupkan ya muhadharah yaum. Ya, Ustaz. Naktafi al-muhadharah. Al-muraja'ah al-mawad qabla imtihan nisul fasl. Astadin li insiraf min Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.